Ibu bapak, saudara-saudara, para muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Kamis 29 Oktober 2020, adalah Kamis Pekan Biasa ke-30. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas, bab 13 ayat 31 sampai 35. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 13 ayat 31 sampai 35. Pada waktu itu datang beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok. Dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kalian tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kalian berkata, terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, hidup tanpa orang lain itu terasa sepi bagi orang yang sudah terbiasa hidup dalam kebersamaan dengan orang-orang lain. Hidup dalam relasi-relasi dengan orang lain itu menjadi sesuatu yang mengisi pikiran hati kita dengan kehangatan. Sejauh yang kita jumpai adalah orang-orang yang penuh dengan kehangatan. Tapi hidup dalam relasi dengan orang-orang lain bisa menjadi pelajaran yang berharga jika yang kita temui adalah orang-orang yang sikap dan perilakunya tidak selalu nyaman. Tapi mereka memberikan kepada kita satu pelajaran tentang apa artinya menjadi sabar. Belajar sabar ketika menghadapi orang-orang seperti itu. Tetapi, mari kita sadari betul, kesepian yang paling mematikan, yaitu ketika kita kehilangan relasi dengan Tuhan. Kesepian yang sungguh-sungguh akan menyiksa ketika dia yang sumber kehidupan itu kita tinggalkan untuk sesuatu yang menurut kita membawa sukacita kemenggarapan, padahal itu hanya sekedar kesenangan palsu. Hari ini Yesus mengajak orang-orang Yerusalem untuk sebetulnya kembali kepada Dia, untuk bertobat, mau menerima Dia. Tapi itu tidak terjadi. Maka Ia mengatakan, sungguh rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kesunyian yang sungguh-sungguh menakutkan. Kesunyian yang sungguh-sungguh mematikan. Karena apa? Mereka kehilangan Dia yang adalah sumber berkat, sumber sukacita. Tapi Yesus berusaha untuk selalu berbuat baik, selalu mengajak kepada orang yang datang kepadanya, mengatakan supaya dia meninggalkan tempat di mana ia berada waktu itu. Dia tidak pergi. Dia justru tetap ada di sana karena cintanya. Penolakan itu tidak membuat dia kemudian pergi. Dia tetap berada di sana karena dia masih berharap bahwa orang-orang Yerusalem terutama mau bertobat. Dan hari ini dia mengundang kita, mengingatkan kita untuk menyadari, membiarkan Tuhan tetap ada sebagai orang asing di luar hidup kita dengan cara tidak menuruti firman-Nya,
dengan cara tidak melakukan apa yang menjadi kehendak dan harapan, sesungguhnya kita sementara menjalani kesunyian hidup yang sungguh-sungguh mematikan. Kesunyian hidup karena kita kehilangan kehangatan yang memberi hidup, yaitu Tuhan sendiri. Dia mengajak kita untuk selalu kembali kepadanya, selalu dekat kepadanya, bukan hanya sekedar dalam doa, tapi dekat karena kita mengikuti sikap dan cara hidup, keprihatinannya, pengorbanannya, kebaikannya. Dia mengajak kita untuk menjalani hidup yang seperti itu. Itulah hidup yang ditandai oleh kehangatan. Kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam kehangatan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.